Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada video ini akan menjelaskan mengenai pengelolaan kelas efektif sebagai bentuk salah satu tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nazma Nursyahla dengan NIM 24077729. Perkenalkan, nama saya Nopal Syawal dengan NIM 24077867. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Mertalia dengan NIM 24077831. Oke, masuk pada materi pertama. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran, sehingga proses belajar dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Pengelolaan kelas mencakup kemampuan guru dalam merancang lingkungan fisik yang tertata, membangun hubungan positif dengan peserta didik, menerapkan aturan dan prosedur yang jelas, serta menggunakan strategi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi perilaku yang menghambat pembelajaran. Dengan pengelolaan kelas yang baik, guru dapat memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar secara optimal dan merasa aman serta termotivasi selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas untuk macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Pengelolaan kelas juga bertujuan menciptakan suasana belajar yang teratur, aman, dan menyenangkan. Kemudian, dapat mendorong partisipasi aktif peserta didik serta meminimalkan gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran. Dengan demikian, pengelolaan kelas menjadi dasar bagi terciptanya interaksi belajar yang efektif dan hubungan positif antara guru dan peserta didik. Prinsip pengelolaan kelas menurut Jamara terbagi menjadi 6 poin. Poin yang pertama adalah hangat dan antusias. Artinya guru harus menunjukkan sikap ramah, perhatian, serta antusias dalam mengajar. Keakraban dan energi positif dari guru membuat peserta didik merasa nyaman, dihargai, dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Poin yang kedua adalah penekanan hal positif. Artinya guru lebih menonjolkan dan menghargai perilaku positif yang dilakukan siswa daripada hanya menegur kesalahan. Dengan memberi pujian atau penguatan positif, siswa terdorong untuk mengulangi perilaku baik. Yang ketiga adalah tantangan. Artinya guru harus menciptakan suasana belajar yang menstimulus siswa untuk berpikir, berusaha, dan memecahkan masalah. Tantangan membuat siswa lebih fokus, termotivasi, dan tidak mudah bosan. Yang keempat adalah peranan kedisiplinan. Artinya, kedisiplinan menjadi dasar agar proses belajar berjalan teratur. Aturan jelas, konsisten, dan adil membantu siswa memahami batasan serta tanggung jawab mereka di kelas. Yang kelima adalah bervariasi. Guru harus menggunakan berbagai metode, media, dan strategi pembelajaran agar suasana kelas tidak monoton. Variasi ini membantu siswa lebih mudah memahami materi dan tetap tertarik pada proses pembelajaran. Yang terakhir adalah keluasan. Artinya guru mampu beradaptasi dengan situasi kelas dan fleksibel dalam menerapkan strategi pembelajaran. Jika metode yang digunakan kurang efektif, guru cepat menggantinya dengan pendekatan lain yang lebih sesuai dengan kelas. Pembahasan selanjutnya yaitu komponen pengelolaan kelas. Yang pertama, kondisi fisik kelas. Kondisi fisik kelas mencakup bagaimana ruangan kelas diatur, mulai dari penataan tempat duduk, ventilasi udara, serta pencahayaan yang baik. Kelas yang tertata rapi membuat siswa lebih nyaman dan konsentrasi belajar menjadi lebih meningkat. Kondisi fisik yang baik merupakan dasar dari terciptanya pembelajaran yang efektif. Yang kedua, kondisi sosial emosional. Kondisi sosial emosional berkaitan dengan bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, serta hangat. Suasana yang positif membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Guru berperan penting untuk membangun hubungan yang baik, seperti memberikan apresiasi, menghargai pendapat siswa, serta menciptakan interaksi yang positif.
Dan yang terakhir, kondisi organisasional. Kondisi organisasional mencakup aturan, rutinitas, dan prosedur yang mengatur jalannya kegiatan belajar. Dengan aturan yang jelas dan sistem pengelolaan yang teratur, siswa tahu apa yang harus dilakukan. Hal ini membantu proses pembelajaran berjalan dengan lebih tertib, efisien, dan tidak menghabiskan waktu. Keterampilan guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang kondusif dan optimal. Guru perlu memastikan bahwa suasana kelas selalu nyaman dan mendukung proses belajar. Guru harus mampu mengatur serta menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Ketika kondisi kelas kondusif, siswa akan lebih fokus dan proses belajar menjadi lebih efektif. Yang kedua, kemampuan mengelola perilaku siswa. Guru juga harus memiliki keterampilan dalam menangani perilaku siswa. Misalnya, ketika ada siswa yang mengganggu, guru bisa menegur dengan cara yang tepat. Sebaliknya, jika siswa menunjukkan perilaku positif, guru bisa memberikan pujian atau penguatan. Tujuan akhirnya adalah agar proses belajar tetap berjalan dengan tertib dan siswa tetap fokus. Yang ketiga, berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Keterampilan pengelolaan kelas yang baik akan memberi dampak langsung terhadap hasil belajar siswa. Jika kelas tertib dan terarah, siswa akan lebih mudah memahami materi. Kemampuan ini bukan sekadar untuk menjaga ketertiban, tetapi untuk meningkatkan prestasi belajar. Dan yang terakhir, sikap tanggap dan memberi perhatian secara merata. Guru harus peka terhadap kondisi seluruh siswa. Jangan hanya memperhatikan siswa yang aktif saja. Dengan perhatian yang merata, semua siswa menjadi dihargai dan lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya, aturan dan prosedur kelas. Yang pertama, aturan kelas. Aturan kelas adalah kesepakatan bersama antara guru dengan siswa untuk mengatur perilaku selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan saling menghargai. Dengan adanya aturan yang jelas, siswa akan tahu apa yang tidak boleh dilakukan di kelas. Yang kedua, prosedur kelas. Prosedur kelas adalah langkah-langkah atau tata cara dalam menjalankan aktivitas di kelas. Prosedur ini membuat kegiatan belajar lebih teratur serta membantu siswa untuk beradaptasi dengan rutinitas yang ada di kelas. Pertama, strategi yang paling mendasar adalah manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan upaya guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Hal ini sangat penting dikarenakan suasana kelas yang tertata dengan baik akan membantu siswa lebih fokus dan termotivasi dalam belajar. Seperti dijelaskan oleh Hamidah 2016, guru yang memiliki keterampilan manajemen kelas mampu menciptakan suasana yang menyenangkan dan memelihara kondisi tersebut sepanjang proses pembelajaran. Dengan demikian, gangguan di kelas dapat diminimalkan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. Lalu, strategi berikutnya yaitu ada pengelolaan perilaku. Pengelolaan perilaku merupakan upaya guru untuk mengurangi perilaku siswa yang mengganggu dengan cara meningkatkan perilaku-perilaku positif. Menurut Reinke, Herman, dan Storman 2013, pendekatan ini lebih efektif dikarenakan guru tidak hanya menegur perilaku negatif, tetapi juga memberikan penguatan pada perilaku yang baik. Bentuk penguatan ini dapat berupa pujian, perhatian, atau reward sederhana. Levlot dan rekan-rekan juga menegaskan bahwa penguatan positif berperan besar dalam membentuk perilaku yang mendukung kegiatan. Dengan konsistensi, siswa akan cenderung mempertahankan perilaku positif dan gangguan kelas menjadi semakin berkurang. Lalu, strategi yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan sosial. Pada keterampilan ini mencakup kemampuan berkomunikasi, mengendalikan diri, mengenali emosi, mengekspresikan perasaan, hingga memecahkan masalah.
Arda dan Ocak 2012 menyebutkan bahwa keterampilan sosial tidak hanya membantu siswa dalam berinteraksi, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif mereka. Ketika siswa memiliki keterampilan sosial yang baik, mereka lebih mampu berkolaborasi, memahami aturan kelas, dan mengelola emosi sehingga potensi munculnya perilaku mengganggu dapat dikurangi. Manfaat pertama dari pengelolaan kelas yang efektif adalah meningkatnya motivasi belajar siswa. Ketika guru mampu menciptakan lingkungan belajar yang tertib, nyaman, dan terstruktur, siswa akan merasa aman dan dihargai. Suasana seperti ini membuat mereka lebih mudah fokus dan lebih bersemangat mengikuti pembelajaran. Jadi, motivasi belajar tidak hanya muncul dari materi yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana lingkungan kelas dikelola sehingga mendorong siswa untuk mau terlibat secara aktif. Manfaat yang kedua adalah terciptanya pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Dengan pengaturan kelas yang baik, dari segi tata ruang, interaksi, maupun strategi pembelajaran, guru dapat menghadirkan suasana yang lebih hidup dan interaktif. Siswa menjadi lebih nyaman dalam bertanya, berdiskusi, dan bereksplorasi. Ketika pengalaman belajar terasa menyenangkan, tingkat stres siswa menurun dan keterlibatan mereka meningkat, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Lalu manfaat yang terakhir adalah terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Pengelolaan kelas yang efektif membantu guru menyusun kegiatan belajar yang terstruktur dan berfokus pada kebutuhan siswa. Suasana kelas yang kondusif memungkinkan guru menyampaikan materi dengan lebih jelas dan terarah. Dampaknya, tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik, siswa lebih mudah memahami materi, dan kualitas hasil belajar pun meningkat. Kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas yang efektif menjadi dasar terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Dikarenakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan terstruktur memungkinkan guru menyampaikan materi dengan lebih optimal dan membantu siswa fokus dalam belajar. Kondisi kelas yang kondusif juga meningkatkan motivasi belajar siswa sebab mereka merasa aman, dihargai, dan didukung untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, suasana pembelajaran yang menyenangkan dapat diwujudkan melalui aktivitas interaktif, penggunaan media yang kreatif, dan kesempatan bagi siswa untuk berekspresi dan bereksplorasi. Dengan menggabungkan pengelolaan kelas yang baik, motivasi yang kuat, dan pengalaman belajar yang positif,